sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya hukum-hukum Islam yang diterapkan, hukum-hukum kriminal yang diterapkan, yaitu adalah ketika ada orang membunuh, maka mereka akan dibunuh juga. Ya, kemudian di antara ketika ada orang yang mencuri, maka diapakan? Dipotong tangannya. Ya, ketika ada orang yang berzina, maka dirajam, ya, sampai mati. Itu kalau muhsan, kalau sudah menikah berzina kemudian dirajam sampai mati. Ya, adapun yang belum menikah kemudian berzina maka dicambuk. Ya, jadi itu diantara hukum-hukum kriminal yang diterapkan. Nah, ini masjid ini ketika ada orang yang membunuh orang, ya, itu tentunya banyak, melalui banyak proses, ya, hal-hal, ya, intinya kekeluargaan dulu, ya, bagaimana itu diperinci di dalam Al-Quran. Kemudian akhirnya pasti ketika sudah sepakat, sudah ketemu, ya, bahwasanya ini berhak untuk dipenggal, maka dia akan dipenggal. Dan ketika dipenggal harus disaksikan banyak orang, rame-rame, ya. Untuk apa? Untuk pelajaran. Ya, Allah mengatakan walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Ada pada sebuah kisos, ya, penerapan kisos itu ada kehidupan. Ustadz, kisos kan kok ya sadis banget loh. Sadis atau enggak? Ya, kalau kita pernah lihat sekilas kisos, ya, ada orang dipendem, ya, atau pokoknya orang tangannya digitukan, dia ditutupi matanya, pakai pedang langsung putus. Ya, itu seolah-olah secara kasat mata kita, wih, sadis banget ya. Masa Islam kayak gitu, katanya lembut gitu ya. Tapi Allah mengatakan dengan seperti itu ada kehidupan. Kok bisa? Ya. Padahal itu kan dia membunuh. Kan orang-orang kemudian menyaksikan. Kehidupan yang dimaksud dengan orang melihat seperti itu, kira-kira orang mikir nggak kalau mau membunuh orang lagi? Pasti mikir, loh, saya nanti di seperti itu kan. Sehingga orang takut, mikir, jeralah istilahnya. Jadi ketika merancang pembunuhan, ya, sekarang banyak tuh, ya, begal lah, atau mungkin kemudian perampokan, sampai kemudian banyak itu pembunuhan di mana-mana, ya, yang kemudian itu diatasi di dalam agama kita. Ya, Allah mengatakan walakum fil qisasi, terapkan kisos. Bunuh juga. Ya, jadi kisos itu balasan yang sama. Ya, misalnya dia membunuh dengan pedang, dipedang. Membunuh dengan pistol, dipistol, ya, dibunuh, ditembak, begitu. Ya, dan yang seterusnya. Oleh karenanya, kemudian kisos itu bukan hanya berlaku untuk itu. Ketika orang melukai, nonjok misalnya, dibalas dengan tonjokan. Oleh karenanya di sini di Arab Saudi, menonjok kemudian mukul orang itu kriminal itu. Makanya orang sangat takut tuh menjaga tangannya. Makanya kalau bapak-bapak, ibu-ibu melihat orang Saudi, kadang kalau misalnya lagi sensi, omongannya keras. Pernah lihat ya? Pernah dengar nggak? Berantem gitu ya? Itu bentuk ungkapan amarah dia, ya. Tapi dia insya Allah bisa menjaga tangannya, nggak sampai menonjok. Karena ketika sudah menonjok, ini bahaya, bisa diperkarakan, pasalnya berat, ya. Oleh karenanya sangat dihindari. Kalau ngomong nggak, ngomong pedes apapun, senyek apa, pokoknya sekeras apapun. Makanya lebih baik mereka ngomongnya keras sudah. Ibaratkan nafsunya diluapkan sudah. Wah, pokoknya, tapi nggak sampai ini, ya. Oleh karenanya beda dengan kita ya. Kalau di Indonesia udah, ya, ayo selesaikan secara laki-laki. Ini di sini enggak. Laki-lakinya itu hanya adu mulut saja, ya, hanya adu mulut, cekcok segala macam. Habis itu udah selesai, ya, udah bubar sudah, ya. Kemudian bagusnya orang sini jarang yang menyimpan dendam, rata-rata tidak. Misalnya habis kisru nih, saya ribut, besoknya assalamualaikum, biasa aja, kayak kemarin nggak ada apa-apa, karena sudah diselesaikan ketika itu juga. Ya, itu bagusnya orang sini, ya. Jadi nggak nyimpen apa istilahnya ya, dendam,
Ya udah, selesaikan aja malam ini sudah. Ya, saya punya masalah sama Anda, kita selesaikan juga sekarang. Besok kita muamal biasa aja, kayak enggak ada masalah apa-apa. Ya, kayak enggak ada masalah apa-apa. Ya, jadi itu di sini di sebalik ini ketika kisos itu tentunya melalui pengadilan ya. Di sini ada yang namanya mahkamah, ya. Ada yang namanya mahkamah untuk menentukan tuh, ya, proses-prosesnya. Dan hukum Islam tidak diterapkan begitu saja. Banyak prosesnya. Banyak proses. Jangan berpikir kok enak banget ya, bunuh langsung. Tidak langsung. Dia banyak tahapannya sampai kemudian untuk titik eksekusi. Tidak langsung, ya. Sama lah kalau di Indonesia gitu ya, kan ada sidang 1, 2, 3 seperti itu ya. Mungkin yang lebih tahu lah ya Bapak Ibu, ya. Di sini begitu juga. Taruhlah ada orang yang berzina. Apakah otomatis langsung diterapkan hukum rajam? Tidak. Ya. Di antara syaratnya apa? Harus mendatangkan 4 saksi. Itu harus laki-laki semua. 4 ya. 4 saksi harus laki-laki semua. Ya. CCTV Ustaz nggak berlaku. CCTV tidak berlaku. Harus mata kepala. 4 orang. Ketika 3 orang, 1 kurang, tidak ada hukum rajam. Dahulu hukum rajam itu tidak bisa diterapkan di zaman Rasulullah SAW dengan seperti itu. Sangat sulit diterapkan. Kalau ada orang 4, saksinya 4, melihat semua, sangat sulit. Loh Ustaz, ada loh kisahnya yang sahabiat yang dirajam. Naam, itu karena ngaku, bukan karena ada saksi. Ya, contohnya kisahnya Ma'is. Itu karena ngaku, ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dia gelisah. Saya, waduh, sudah berbuat dosa. Ya, saya ini nggak pengen dihukum di akhirat. Udah, selesaikan aja di dunia. Sama Rasulullah SAW, apakah kamu gila gitu? Maksudnya menyerahkan diri. Kalau bisa, udahlah, bertobat aja antara dirimu dengan Allah SWT. Ya, jangan kemudian ngaku. Ya, tapi Ma'is ini, masya Allah, ya, pengen diselesaikan aja lah. Jangan sampai jadi PR nanti di akhirat gitu. Ya, sampai kemudian langsung ditunggu anaknya lahir, ditunggu sampai selesai menyusui. Nah, barulah setelah itu dieksekusi. Ya, kalaupun dia nggak ngaku misalnya, karena syarat-syaratnya nggak mungkin terpenuhi, susah. Sampai zaman sekarang pun susah. Ya, oleh karena hukum Islam terutama had itu tidak semudah yang kemudian kita bayangkan, ada banyak prosesnya. Ya, insya Allah itu saja Bapak Ibu, ya, pengetahuan kita sedikit ya tentang hukum had, ya, atau bagaimana mengatasi hukum kriminal yang ada di dalam agama Islam. Ya, begitu berat ya prosesnya, tapi insya Allah akan menghasilkan banyak hal ya. Orang-orang semakin takut lah, ya, ketika diterapkan itu. Orang-orang mikir, ya, tidak bermudah-mudahan kemudian mencuri, mengambil harta orang, membunuh, menyakiti orang dan lain sebagainya. Ya, maka Allah mengatakan walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Ya, kalau kita berpikir berarti di dalam kisah itu ada kehidupan. Ya, begitu luar biasanya firman Allah. Bukan berarti orang yang dikisos itu hidup, enggak. Orang yang dikisos ya mati. Tapi setelah itulah kejahatan-kejahatan itu akan berkurang drastis. Orang-orang yang punya rencana kejahatan akan mikir 100.000 kali. Ya, karena mereka akan diterapkan dengan hal yang sama. Ya, mungkin itu saja Bapak Ibu. Ya, karena bis akan datang, insya Allah kita siap-siap ya. Dan ini juga akan ditegakkan sholat berjamaah. Jadi perlu diketahui bahwasanya kehidupan di Saudi adalah kehidupan malam hari. Ya, kehidupan malam hari. Semakin malam semakin rame. Ya. Semakin malam semakin rame. Apalagi kalau malam Jumat. Ya, karena sekolahan libur. Nah, ini beberapa hari ini sekolahan libur karena hujan. Jadi di Saudi karena hujan sekolah libur. Coba kalau di Indonesia karena hujan libur setiap hari. Karena di Saudi hujan hanya setahun bisa dihitung. Ya, mungkin 1 minggu, ya mungkin ya 10 hari begitu. Ya, tidak setiap hari.
Ya, mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.